Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pemaparan proyek kami yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok dan Usulan Digitalisasi pada Industri Pengelolaan Ikan dengan studi kasus di PT Delta Pacific Indotuna, Bitung. Baik, saya Rian dan rekan saya Apriza akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap tulang punggung operasional industri perikanan di Sulawesi Utara. Kami memilih PT Delta Pacific Indotuna karena posisinya yang strategis di Cape Bitung sebagai penghubung utama antara nelayan lokal dan pasar global di Eropa dan Jepang. Namun, industri ini memiliki tantangan unik. Produk ikan ini sangat mudah rusak atau perishable dan pasokannya sangat bergantung pada musim. Observasi kami menunjukkan bahwa ketidakpastian dari sisi hulu atau dari nelayan menjadi faktor krusial yang sering mengganggu efisiensi pabrik. Yang kemudian kita masuk ke bagian pertama. Untuk memahami masalahnya, pertama-tama kami memetakan struktur rantai pasok perusahaan saat ini yang terdiri dari 3 aliran utama. Yang pertama, aliran fisik barang. Ini bergerak dari hulu ke hilir, dimulai dari nelayan tradisional dan kapal mitra di perairan Sulawesi yang menangkap cakalang dan tuna. Ikan kemudian didaratkan di dermaga pabrik untuk masuk ke tahap manufaktur. Di pabrik PT Delta Pacific Indotuna, ikan melalui proses towing atau pembersihan, pemasakan, hingga pengalingan dan sterilisasi. Produk jadi kemudian bergerak ke distributor, baik melalui kontainer untuk pasar ekspor maupun distribusi darat ke retailer domestik, hingga sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, itu aliran informasi. Idealnya, aliran ini dua arah. Dari hilir, retailer mengirimkan data permintaan ke pabrik untuk perencanaan produksi, namun masalah besar terjadi pada aliran. Informasi dari hulu. Informasi dari nelayan mengenai stok di laut dan estimasi waktu standar seringkali terlambat dan bersifat manual. Akibatnya, pabrik seringkali buta akan hal ini terhadap data pasukan real time. Nah, yang ketiga, aliran keuangan. Ini bergerak berlawanan arah. Konsumen membayar ke retailer dan retailer membayar ke distributor dengan sistem termin. Namun, di sisi hulu, PT Delta Pacific Indotuna harus melakukan pembayaran tunai atau sangat cepat kepada nelayan setelah ikan ditimbang. Hal ini merupakan hal yang krusial untuk menjaga loyalitas pemasok agar tidak lari ke tengkulak lain. Selanjutnya, untuk analisis masalah yang mendalam dari pemetaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Apriza. Terima kasih Rian. Berdasarkan pemetaan tersebut dan menggunakan kacamata teori SCM, kami mengidentifikasi 3 masalah. 3 masalah kritis yang berpusat di area hulu atau upstream. Masalah pertama dan terbesar adalah ketidakpastian pasokan dan bullwhip efek. Ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi pasokan yang ekstrim saat panceklik pabrik kekurangan bahan baku dan kapasitas produksi menganggur. Sebaliknya, saat panen raya, gudang pendinginan pabrik sering overload karena banjir pasokan yang mendadak. Masalah kedua adalah risiko kualitas rantai dingin. Karena informasi kedatangan kapal sering mendadak, terjadi antrian bongkar muat di dermaga. Keterlambatan penanganan ini meningkatkan risiko kenaikan kadar histamin pada ikan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas, inefisiensi material, bahkan risiko penolakan di pasar ekspor. Masalah ketiga adalah kurangnya visibilitas atau lack of visibility karena tidak adanya data real time dari laut. Manajer pabrik kesulitan menerapkan perencanaan yang presisi atau just in time. Mereka sulit menentukan berapa banyak tenaga kerja harian yang dibutuhkan atau kapan harus menyiapkan bahan pendukung seperti kaleng agar siap tepat waktu. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami tidak menyarankan perubahan infrastruktur fisik yang mahal, melainkan intervensi digital. Kami mengusulkan pengembangan sistem aplikasi mobile bernama Delta Smart Chain System. Aplikasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan informasi antara nelayan di laut dan pabrik di darat.
Ada 3 fitur kunci dalam solusi ini. Fitur pertama adalah real time catch reporting. Kapten kapal dapat melaporkan estimasi jenis dan berat tangkapan saat masih di tengah laut via aplikasi. Ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pabrik untuk menyiapkan kapasitas gudang dan tenaga kerja sebelum kapal tiba. Fitur kedua adalah digital traceability. Aplikasi ini mencatat koordinat GPS lokasi penangkapan dan memungkinkan unggah foto kondisi ikan. Ini menciptakan jejak digital yang kuat untuk memenuhi persyaratan ketat anti illegal fishing dari pasar Uni Eropa. Fitur ketiga adalah transparansi harga. Pabrik mempublikasikan harga beli harian di aplikasi. Ini membangun kepercayaan nelayan dan mengurangi ketergantungan mereka pada tengkulak yang harganya sering tidak transparan. Sebagai kesimpulan, tantangan utama SCM di PT Delta Pacific Indotuna bukanlah pada permintaan pasar, melainkan pada kontinuitas dan kualitas pasokan dari hulu. Penerapan Delta Smart Chain System diharapkan mampu mengubah aliran informasi yang tadinya reaktif menjadi proaktif, memungkinkan perencanaan produksi yang lebih akurat, menjaga kualitas rantai dingin, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi rantai pasok ikan tuna di Sulawesi Utara secara keseluruhan. Demikian pemaparan hasil analisis dan usuhan proyek kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.